akan membahas mengenai lembaga pengawasan syariah. Lembaga pengawasan syariah, lembaga pengawas yang ada di Uni Emirat Arab. Boleh di slide. Sebelumnya kita harus paham dulu mengenai lembaga pengawasan syariah. Jadi lembaga itu merupakan suatu badan ya. Lembaga itu merupakan satu badan yang tujuannya melakukan satu penyelidikan, baik itu penyelidikan secara keilmuan atau melakukan suatu usaha. Itu yang dimaksud dengan lembaga. Adapun pengawasan atau pengawas berasal dari kata awas, yang berarti kalau kita melihat kata dari pengawas yaitu orang yang mengawasi. Adapun syariah segala aturan yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang dimaksud syariah di sini segala urusan harus dikembalikan dan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah ditetapkan. Mengenai makna dari lembaga pengawas syariah, jadi lembaga pengawas syariah itu artinya adalah mereka yang dengan keahlian dan kompetensinya serta secara legal telah diberi kewenangan untuk menilai dan mengawasi serta mengevaluasi lembaga keuangan Islam atau syariah yang ada. Jadi lembaga pengawas syariah yaitu mereka yang dengan keahlian dan kompetensinya khususnya mengenai syariah. Arti syariah tadi disebutkan bahwa segala urusan harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jadi keahlian dan kompetensi lembaga pengawas syariah ini harus tidak lepas dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Secara legal telah diberi wewenang, maksudnya oleh pemerintah setempat diberikan wewenang untuk mengawasi, untuk menilai serta mengevaluasi lembaga keuangan syariah. Belum Kang Adam yang sebelumnya. Kalau kita melihat di Indonesia, lembaga pengawas syariah dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional yang memberikan regulasinya, sedangkan yang menjadi terjun ke lapangan untuk mengawasi lembaga pengawas syariah yaitu oleh Dewan Pengawas Dewan Pengawas Syariah. Kalau di Indonesia disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Lanjut Kang Ajak. Ini lembaga pengawasan syariah di Uni Emirat Arab. Sejarah singkat lembaga pengawas syariah di Uni Emirat Arab. Kalau kita melihat tahun berdirinya perbankan syariah di Uni Emirat Arab ternyata lebih dahulu ya daripada di Indonesia. Jadi di Uni Emirat Arab didirikan yaitu Dubai Islamic Bank yang pertama kali mempelopori bank syariah, yaitu didirikan pada tahun 1975. Lalu pada tahun 1985
Uni Emirat Arab membuat lembaga otoritas syariah tertinggi yang berfungsi sebagai penetap ketentuan syariah dari lembaga keuangan syariah berdasarkan UU Federal Nomor 6 Tahun 1985. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kepada Kang Arwan. Silakan Kang Arwan. Saudara Arwan, dipersilakan melanjutkan presentasinya. Lanjut ya, saudara ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjuti presentasi Bang Rifki ya. Rifki? Iya, Sob. Lanjut. Kang Arwan. Ini tadi sampai di mana ya presentasinya? Ya, sampai situ, sampai lembaga pengawasan syariah. Lembaga keuangan syariah ya. Ya. Jadi tadi saudara Rifki sudah sebagai menyampaikan ya proses sejarah ekstensi perbankan syariah di Uni Emirat Arab. Ini kemudian saya lebih menyinggung persoalan sistem lembaga pengawasan syariah di Uni Emirat Arab Saudi. Ini saya mengklasifikasi ada dua bagian ya di sistem lembaga pengawasan syariah di Uni Emirat Arab Saudi. Yang pertama adalah bersifat makro, yang kedua adalah bersifat mikro, daerahan. Makro ini yang bersifat kenegaraan, tingkat kenegaraan. Nah, ini bank sentral dan juga berkonsentrasi di bank sentral dan di luar bank sentral ya. Adapun di bank mikro daerah ini memiliki tiga tingkatan ya, 3 cabang juga, yaitu terbagi. Yang pertama adalah Komite Pengawasan Syariah, dan yang kedua adalah Pengawas Tugas Syariah, yang ketiga ada Konsultan Syariah. Nah, ini yang kemudian hanya 3 klasifikasi itu sebenarnya di lembaga syariah di Uni Emirat Arab, nggak selengkap ya, nggak sekompleks kayak di Indonesia. Nah, terus yang kemudian ada pun yang saya pahami, yang saya tahu di tugas ya, dari pokok tugas daerah 3 tingkatan ini. Yang pertama adalah tugas komite pengawasan syariah. Ini dia menertibkan fatwa ya. Itu yang ada di dalam, kawan-kawan bisa lihat di artikel di makalah. Bentar, Pak. Bentar, Bu ya. Lanjut. Wakat produk dan layanan baru. Pembagian bagi hasil di antara pemegang saham. Ini yang tugas Komite Pengawasan Syariah. Mungkin sekian ya.
sejarah lembaga pengawasan syariah ataupun jadi mungkin saya kita fokuskan ke diskusi mungkin. Kan kalau kamu baca di situ ini rangkuman dari saya ya. Jadi kalau saya rincikan ya konklusinya seperti mungkin bahasa sederhananya. Adapun sistem lembaga pengawasan syariah ini ada dua ya. Yang pertama ada yang bersifat makro, ini bersifat tingkat negara. Tingkat negara ada tingkat negara, jadi bank sentral dan di luar bank sentral. Yang kedua makro mikro daerah. Nah, ini mikro ini bersifat kedaerahan. Nah, adapun mikro daerah itu pun ada tingkatan. Nah, terbagi kepada tiga tingkatan. Yang pertama adalah Komite Pengawasan Syariah, pengawas tunggal syariah. Yang ketiga konsultan syariah. Adapun tugas Komite Syariah, Komite Pengawas Syariah yang tadi saya sebutkan ya dan juga ada di makalah ya. Penerbitan fatwa sebelum dilakukan akad dan transaksi sampai kelima ya, menyetujui pembagian bagi hasil di antara para pemegang saham. Mungkin sekian Bu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Silakan, yang kemarin saya bilang bahwa per kelompok minimal mengajukan satu pertanyaan. Silakan kelompok pertama yang mau mengajukan pertanyaan. Saya Bu mau nanya Bu, kelompok pertama. Oh ya, silakan dicatat ya bagi kelompok yang Pertanyaannya gampang sih sebenarnya. Apa kan kalau di Indonesia tuh ada DSN sama DPS ya. DSN itu kan untuk ukuran makro, Dewan Syariah Nasional. Sedangkan DPS itu kan untuk apa namanya instansinya saja, Dewan Pengawas Syariah atau yang makro dan mikronya. Jadi kalau di Uni Emirat Arab itu nama lain dari DPS dan DSN apa? Ini itu pertanyaan. Oke, dari kelompok berapa tuh selesai? Jadi jelas diterima pertanyaannya? Bisa di sebagian chat intinya. Ini aja. Intinya gini aja apa? Kan di Indonesia tuh ada DPS dan DSN. Kalau DSN itu kan Dewan Syariah Nasional kan dalam ukuran makro, sedangkan DPS dalam ukuran mikro. Nah, yang jadi pertanyaan tuh DSN dan DPS ini di Uni Emirat Arab tuh namanya apa? Gitu? Siap. Ada lagi? Oke, baru kelompok 1, berarti sisanya ada 5 kelompok. Benar nggak ya, Ilham? Ada 7 kelompok kemarin ya? Silakan Ya, bertanya sendiri, nanti satu kelompok mewakili 2 orang ya? Semua kelompok harus bertanya atau gimana ini, Bu? Betul, nanti jadi ya harus itu sebenarnya jadi poin tiap kelompok ya penilaian. Tapi kalau yang tidak bertanya satu kelompoknya berarti ya berkurang poinnya dari itu gitu aja. Tapi penilaian termasuk bertanya. Itu tadi kelompoknya Afif ya, dengan siapa Afif kelompoknya sama siapa? Teh Citra Bu. Oh iya. Fadil Bu, nama saya Bu, bukan Afif. Fadil. Afif itu, oh Fadil. Fadil aja Bu. Oh ya siap. Terus kemudian kelompok yang lain? Baru satu kelompok? Ada yang mau nanya lagi? Dari kelompok 2 Bu. Oh iya siap. Kelompok 3. Kelompok 3. Dari sama Anwar. Kalau di Indonesia kan kayak misalnya DPS itu dipilih ya Bu, diajukan. Bertanya ke kelompoknya. Ke kelompoknya Asi Arwan. Ya, saya mendengar. Kalau DPS itu kan direkomendasikan oleh pihak DSN ya ke lembaga-lembaga yang membutuhkan. Apakah di Uni Emirat Arab juga hal yang sama juga berlaku atau bagaimana? Bisa dipahami pertanyaannya, Rifki dan Arwan? Rifki dan Arwan menghilang. Mungkin kalau itu bisa ditinggalkan
teks kali ya, mungkin ada beberapa yang mungkin suaranya terputus. Ya betul Bu, tinggalkan teks. Oh ya boleh, silakan. Tuh tadi yang kedua mungkin Arwan dan Rifki tidak mendengar. Apa sudah terdengar? Pertanyaan sudah jelas yang kelompok kedua? Kelompok ketiga. Gimana? Apa lanjut pertanyaan kelompok selanjutnya? Kelompok baru 2 kelompok berarti ya? Ada yang mau bertanya lagi kelompok yang lain? Sudah, apa mau dijawab dulu? Silakan Arwan dengan Rifki. Dijawab dulu pertanyaan temannya. Dari kelompok 2 kelompok tadi ya. Silakan bagi yang menjawab, silakan. Bisa tadi yang kelompok nomor pertanyaan 3 ya, kalau bisa lihat dulu itunya pertanyaan di chat. Oh, baik. Jadi Pak Is. ya. Silakan kelompoknya Pak Is dengan ya. Anwar. Yang pertama dulu tadi yang apa namanya? Kalau di Indonesia mungkin terdapat tadi ya DSN dan apa tadi satunya lagi? DPS ya? DPS. Iya. Kemudian pertanyaannya kalau di Uni Emirat Arab apa kira-kira gitu ya? Iya, di Uni Emirat Arab apa nama lainnya? Oke, siap. Jadi sudah tadi mungkin kalau di makalah terdapat juga ada pembahasannya di situ. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu perbedaannya dengan Indonesia adalah di Indonesia itu dengan satu apa namanya? Mungkin istilahnya satu fatwa ya, itu berlaku untuk semua. Kalau di Uni Emirat Arab itu terdapat mufti-mufti ya. Jadi dia berpecah. Jadi dia nggak ada satu di bawah naungan satu fatwa gitu ya. Jadi mereka mengikuti siapa yang mereka yakini benar adanya gitu ya. Jadi mereka mengikuti fatwa itu. Dan ini yang kemudian menjadi keunikan kekurangan juga dari perbankan syariah di Uni Emirat Arab. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia kan udah ada lembaga khusus yang sudah menangani tentang fatwa itu. Mungkin kemarin sudah kita bahas Ustaz Agah ya sebagai sudah membahasnya di situ kemarin tuntas. Nah ini kalau untuk di Uni Emirat Arab nggak ada bro, nggak ada kayak gituan. Mereka bersifat mufti ya, artinya fatwanya itu mendengar ke misalnya syekh-syekh tertentu gitu. Mereka mengikuti sesuai dengan keyakinan mereka terhadap fatwa muftinya itu. Mungkin gitu bro, bahasa sederhananya bro. Ya. Oke bro. Wallahu a'lam bishawab tapi ya. Mungkin ada kurang referensi. Nanti kalau misalkan salah nanti diperbaiki lah ya. Tapi yang jelas kalau saya sepengetahuan saya di referensinya itu saya cuma menemukan mufti ya, nggak ada kayak gituan. Ada dewan fatwa atau apa nggak ada di situ. Silakan yang pertanyaan yang selanjutnya tadi apakah sudah dituliskan? Oh udah tuh. Ini sebenarnya tadi mengarah ke pertanyaan ke-1 ya karena Aduh salah kayaknya nih, salah dengar saya. Saudara Rifki mau jawab? Ini jaringannya nggak ini banget mendukung bu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bagian keduanya mau dijawab. Apakah DPS ini kepanjangannya apa lupa lagi? Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ya. Iya. Lembaga Syariah Uni Emirat Arab juga melalui rekomendasi dari DSN seperti halnya di Indonesia. Mungkin kalau untuk materi kami belum sampai ke sana ya. Kami cuma bicara kekurangan sumbernya ya. Tapi nanti kita bisa dicari lah ya untuk masalah itu. Apakah DPS lembaga syariah di Uni Emirat Arab juga melalui rekomendasi dari DSN seperti halnya Indonesia? Ini mungkin terlalu jauh ya pembahasannya. Ini harus lebih. Nanti lah bro ya, belum ada jawabannya untuk di makalah kami ya. Nanti ibu yang bisa tahu mungkin. Ya. Ada yang mau bertanya lagi?
Tadi sebenarnya pertanyaan ke satu sama kedua sebenarnya mengarah ya. Maksudnya pertanyaan satu kan apakah ada? Tadi kan Arwan jawabnya gimana? Dialihnya Oh ya, dari situ. itu ada DPS ya. Jadi yang lain disebut apa gitu kan? Nah, ini ya saya sebutkan tadi bahwa itu di mikro, di tingkat mikro ya. Sistem lembaga pengawas syariah itu kan ada dua, ada mikro, ada makro dan mikro. Adapun mikro ini kan tingkatannya daerah. Nah, tingkatannya daerah ini kemudian juga terbagi kepada tiga bagian. Komite pengawas syariah, adapun pengawas tunggal syariah dan konsultan syariah. Nah, ini kemudian bicara komite pengawasan syariah, di situ membahas tentang masalah ada lima fungsi ya. Yaitu penerbitkan fatwa, karena tadi di sana nggak ada dengan satu fatwa yang mendengarkan satu seruan gitu. Kalau Indonesia kan satu fatwa langsung dari MUI ya. Kalau di sana itu bersifat mufti gitu. Mungkin kalau di sana itu komite pengawasan syariah. Itu Bung Arwan coba dibaca-baca lagi di sejarah singkat lembaga pengawasan syariah di Uni Emirat Arab gitu. Mungkin Anda akan menemukan jawaban dari pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Ya, jadi pembentukannya pun nanti sebenarnya pembentukan tadi 3 komite tadi ya, makro mikro itu sebenarnya juga Untuk sejarahnya saya serahkan ke Rifki ya, karena presentasinya Rifki ya. Enggak gitu kan, ini kan presentasi kan berdua. Ya. Mungkin sudah dibagi tugas. Jadi ini Rifkinya tinggal tunggu Rifki nongol dulu, mungkin bisa dijawab. Silakan panggil Rifki. Masa ngejawab sendiri-sendiri? Oke, nggak apa, kita skip dulu. Mungkin nanti Rifki lagi ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab sama saudara Arwan. Berdua kelompok nih. Nggak apa-apa, kita juga belajar ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Jangan langsung ini. Belajar. Oke. Ada lagi? 2 kelompok saja yang dapat tambahan, kali aja mau nambah. Kalau enggak saya mau nanya, bukan nanya, tinggal menambahkan saja. Ada lagi yang mau bertanya? 2 kelompok berarti ya, hanya kelompok Faiz dengan Anwar dan juga Fadil dengan Citra. Ada lagi? Kalau nggak ada, nanti tinggal nunggu jawaban, berarti jawabannya belum. Nggak ada lagi ya? Oke. Ini kita sampai jam 10.50 berarti ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Arwan dengan Rifki? Apa sudah? Apa nunggu Rifki? Kan nggak mungkin nunggu Rifki ya kayaknya ya untuk jawabnya. Rifki juga tadi keluar terus nggak belajar lagi apa ya? Sudah nggak ada pertanyaan ya? Oke. Nanti langsung saya kasih catatan sedikit ya, bahwa sebenarnya dalam kita mengevaluasi sebenarnya fungsinya adalah kenapa saya buat belajar ini. Nanti satu catatan lagi bahwa kenapa Uni Emirat Arab ini dinilai, apa kalian yang presentasi udah baca gitu ya, udah baca atau menemukan kenapa bisa lebih unggul dibandingkan Indonesia? Urutannya dia di atas kita ya, di atas negara Indonesia. Rank posisi kedudukan secara permodalan, secara kebijakan, sistem atau produk atau apa, dia di atas kita. Dia top 5 gitu ya, termasuknya top 3 di antara Indonesia. Kenapa? Apa saudara Anwar dengan Rifki sudah mencari atau ada menemukan beberapa poin penting sebenarnya? Kalau misalkan kita dibilang poin penting dari presentasi ini, coba biar teman-teman paham gitu, jangan setidaknya kita tahu sejarahnya, tapi poin pentingnya yang bisa kita ambil yaitu dia sih mungkin udah disampaikan bahwa dia punya 2 sistem yang mungkin makro dengan mikro tadi. Tuh, nanti juga ditambahkan atau mau langsung sudah mencari kenapa dia menjadi yang terbaik perbankan syariahnya dibanding Indonesia. Bisa dijawab atau gimana?
Arwan, biar teman-teman tahu. Apa Rifki? Apa sudah sampai mencari sampai tahap itu? Terdengar nggak? Gimana, Bu? Pertanyaannya jelas nggak? Jadi apakah fungsinya adalah kenapa kita mempresentasikan daerah lain gitu, negara lain, bahwa kita ingin membandingkan apakah kenapa dia bisa, kesimpulan dari kalian berdua bahwa kenapa posisi perbankan syariah Uni Emirat Arab tuh bisa sampai top 3 gitu, jauh dibandingkan Indonesia. Kira-kira ada poin pentingnya nggak yang bisa disampaikan? Dulu bentar ya, baru anda ke selanjutnya. Ki, silakan Ki. Ini bukan ngetes ya, tapi ini buat kita sambil belajar, bahwa kita belajar untuk posisinya adalah ini membandingkan ya. Membandingkan. Oke. Apa skip dulu? Nunggu Rifki nih. Skip dulu Bu, Rifki-nya nggak muncul Bu. Oke, apa lanjut ke presentasi kedua kali ya? Presentasi kedua dulu. Ada Boleh, Bu. Citra sama Fadil ya. Iya langsung aja Bu. Citra sama Fadil. Yang kedua siapa ya? Bener ya? Saya yang pertama Bu sama Citra Bu. Itu kelompok 2 dulu. Oh, tadi kelompok 2 dulu. Boleh, silakan kelompok selanjutnya. Presentasi dulu aja kali ya, sambil nunggu tadi pertanyaannya nanti biar. Betul Bu. Biar efektif waktunya Bu. Iya. Mau menyiapkan Asli. pertanyaan nih Bu, yang pedas-pedas sama Mas Adel, ex capek. Menaruh dia Bu, emang Bu. Siap, silakan. Ini tolong Akhi Azam sebelumnya di ini. Siap, Bisa Bang Jago. Thank you Zam. Lembaga yang ini apa gua kirim di WA itu. Nah, langsung mulai nih Bu. Iya, silakan. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wala alihi washabihi ajmain. Mabado. Yang pertama yang kami hormati Ibu Pak Hanifah Nur Zahro, Setara Ekonomi Syariah, dan juga teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan hukum ekonomi syariah yang kami banggakan. Pada pertemuan pagi menjelang siang ini, izinkan kami mempresentasikan makalah mata kuliah hukum perbankan di Indonesia dengan judul presentasinya Lembaga Pengawasan Perbankan Syariah di Negara Malaysia, dan dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Hanifah Nur Zahro dan present by Fadil dan Citra. Dan selanjutnya Jam. Oke, sebelum kita mengetahui kelembagaan perbankan di Malaysia, maka ada baiknya sedikit kita memahami latar belakang berdirinya bank perbankan Islam di Malaysia itu sendiri. Kita lembaga pengawasannya. Yang pertama, di negara Malaysia itu perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah itu sangat maju. Berada di atas Indonesia. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbankan syariah di Malaysia itu dapat dukungan penuh oleh pemerintahan dan diizinkan untuk memperluas perbankan syariah di Malaysia itu sendiri. Kemudian berdirinya Bank Islam di Malaysia itu pertama kali dengan berdirinya BIMB atau Bank Panjangan Bank Islam Malaysia Berhad yang didirikan pada tahun 1983. Kemudian dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad ini, maka didirikannya pula
yang namanya STC, yaitu Syariah Supervisory Council, yang mana tugasnya ini adalah mengawasi atau mengoperasikan BIMB atau Bank Islam Malaysia Berhad ini agar tidak menyimpang dari koridor ketentuan hukum Islam. Dan dengan semakin berkembangnya sistem perbankan Islam di Malaysia ini, maka STC atau Syariah Supervisory Council ini juga ditugaskan untuk mengawasi perbankan konvensional yang menawarkan perbankan syariah pada tahun 1993. Kemudian poin yang ketiga, dengan berkembangnya perbankan syariah ini, karena kan perkembangannya cepat, maka pemerintah Malaysia mendirikan otoritas syariah yang tertinggi, yaitu yang dinamakan NSAC. Putus-putus gak nih? Enggak. NSAC yaitu National Syariah Advisory Council. Dikarenakan berkembangnya dengan pesat perbankan syariah ini, maka otoritas tertinggi pun dibangun, yaitu NSAC atau National Syariah Advisory Council. Lanjut Azam. Oke. NSAC ini atau National Syariah Advisory Council ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1997, yang mana lembaga ini berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam memutuskan masalah syariah pada lembaga keuangan syariah bank ataupun non-bank. Kemudian apa saja tugas dari didirikannya NSAC ini? Tujuan dari didirikannya NSAC ini adalah yang pertama, bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BIM yang berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah. Itu yang tujuan didirikannya pertama. Kemudian selanjutnya, mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, termasuk asuransi syariah. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful. Dengan dibentuknya NSAC ini, maka tugas Syariah Supervisory Council atau SSC yang di awal tadi, yang berada di lembaga-lembaga keuangan syariah, hanya tinggal mengawasi operasi lembaga keuangan yang diawasinya, apakah itu sudah termasuk ekonomi atau tidak ekonomi. Lanjut Azam ke slide selanjutnya. Belum Zam. Kembali dulu Zam, belum. Kemudian NSAC ini atau National Syariah Advisory Council ini di dalam struktur bank sentral akan meningkatkan respon dan efektivitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan asuransi syariah. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang mana kalau di Indonesia itu DSN MUI ini merupakan lembaga non-pemerintah atau independen yang berdiri sendiri. Sedangkan kalau NSAC ini, dia strukturnya itu menuju ke bank sentral Malaysianya. Lanjut Zam ke slide selanjutnya. Kemudian perbankan syariah di Malaysia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan di Indonesia. Yang pertama itu adalah sistem keuangan dan perbankan. Malaysia ini memulai menerapkan dual economic system dan mengembangkan sistem keuangan itu dan perbankan syariah sejak tahun 1983, lebih lama dari Indonesia tentunya. Kemudian yang kedua adalah aliran pemikiran.
Karena mayoritas penduduk Malaysia ini beragama Muslim, yaitu menganut mazhab Syafi'i, maka prinsip syariah di dalam dunia perbankan pun juga pasti berbeda. Tergantung pemahaman dari pendapat para ulama-ulama mereka. Sebagaimana contohnya, menurut ulama Malaysia, aliran dana itu sama dengan utang. Aliran dana itu sama dengan utang. Dan juga sama dengan harta benda. Oleh karena itu, utang sama dengan harta dan dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun. Nah, karena pemahaman inilah, maka berimplikasi kepada produk-produk dari perbankan syariah, seperti dibolehkannya jual beli, baik al-inah atau tadi yang disinggung oleh Bu Fatima, sell and buy back ya gitu. Atau juga seperti jual beli utang dengan diskon. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Bank syariah di Malaysia ini berada di bawah undang-undang yang berbeda, tergantung dari bentuk institusinya. Seperti kalau bank syariah penuh atau full-fledged Islamic Bank, bank syariah penuh, berada di bawah Undang-Undang Perbankan Syariah atau Islamic Bank ACT yang diterbitkan pada tahun 1983. Sementara itu seperti Islamic Windows atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk syariah itu berada di bawah Undang-Undang Perbankan Konvensional. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kedudukan Dewan Syariah. Otoritas tertinggi di Malaysia ini berada pada NSAC atau National Sharia Advisory Council. NAC ini didirikan dengan tujuan bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada Bank Negara Malaysia yang berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah. Sebagai otoritas tertingginya yaitu NSAC. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Lembaga perbankan syariah di Malaysia ditawarkan melalui 3 struktur. Seperti yang tadi poin nomor 3 sebelumnya tadi, slide sebelumnya, bahwa Malaysia ini dia menawarkan 3 jenis struktur perbankan. Yang pertama adalah bank Islam berdiri sendiri. 2, jendela perbankan Islam dan bank konvensional. Dan yang ketiga adalah anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional. Nah, kemudian di Malaysia otoritas keuangan pusatnya adalah Bank Sentral, Bank Negara Malaysia, dan Komisi Sekuritas. 2 struktur pemerintahan syariah telah didirikan yang terdiri dari Dewan Penasehat Syariah atau SAC di Bank Sentral Malaysia untuk otoritas keuangan dan komite syariah masing-masing di Islamic Banking. Nah, mungkin hanya itu dari saya, nanti dilanjutkan oleh Teh Citra. Pada Teh Citra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, izin melanjutkan tentang komite syariah. Pembentukan komite syariah atau SC adalah persyaratan hukum bagi semua bank dan operator takaful yang menawarkan perbankan Islam dan produk takaful. Tujuan utama dari pembentukan SC adalah untuk menasehati keuangan Islami lembaga dalam operasinya untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah produk atau skema yang diajukan oleh lembaga perbankan atau perusahaan takaful masing-masing. Secara umum, ada beberapa tanggung jawab utama dari komite syariah. Yang pertama yaitu konsep dan struktur produk, yang kedua dokumentasi, yang ketiga operasi bisnis, yang keempat untuk menasihati pihak-pihak terkait tentang masalah syariah berdasarkan permintaan, dan yang terakhir untuk memberikan opini syariah tertulis. Lanjut. Lalu Dewan Penasihat Syariah. Dewan Penasihat Syariah
di Bank Negara Malaysia didirikan pada tahun 1997 pada tanggal 11 Mei sebagai otoritas syariah tertinggi di keuangan Islam Malaysia. Dewan Penasehat Syariah ini atau SAC telah diberikan otoritas untuk pemastian hukum untuk bertujuan bisnis perbankan Islam. Adapun beberapa tugas pokok dari SAC atau Dewan Penasehat Syariah, yang pertama yaitu memvalidasi semua produk perbankan syariah dan takaful untuk memastikan kompatibilitas dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu menasehati Bank Negara Malaysia mengenai masalah syariah, apapun yang terkait dengan bisnis keuangan Islam dan transaksi Bank Negara Malaysia serta entitas terkait lainnya. Lanjut. Nah, dasar-dasar hukum atau yang mengatur regulasi tentang perbankan syariah di Malaysia, yaitu yang pertama ada Islamic Banking ACT. Islamic Banking ACT ini adalah Bank Islam Malaysia yang merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada tahun 1983. Pada prinsipnya, operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu yang pertama Islamic Banking ACT atau bisa disingkat dengan IBA pada tahun 1983 dan perbankan dan keuangan lembaga ACT. IBA khusus mengatur bank syariah di mana ajaran Islam dapat diterapkan dalam bisnis Islam. Lalu yang kedua ada Banking and Financial Institution ACT pada tahun 1983 atau bisa disingkat sebagai BAPIA. Sesuai dengan kebijakan Bank Sentral Malaysia untuk memungkinkan bank-bank konvensional mengoperasikan produk terkait perbankan Islam melalui Islamic Window, maka Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan ACT pada tahun 1996 untuk memungkinkan perbankan konvensional yang berlisensi undang-undang ini untuk menjalankan bisnis perbankan Islam atau bisnis keuangan Islam. Lalu yang ketiga, Development Financial Institution ACT pada tahun 2002 atau DFIA. Ada beberapa lembaga di keuangan yang tidak diatur oleh undang-undang di IBA atau di BAPIA. Misalnya, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang diatur di bawah Undang-Undang Bank Rakyat pada tahun 1978. Nah, lembaga-lembaga yang menjalankan bisnis Islam diizinkan berdasarkan bagian 129 dari Undang-Undang Lembaga Keuangan. Lalu yang terakhir ada Central Bank of Malaysia ACT pada tahun 1958 atau CBMA. Pada tahun 2003, amandemen dibuat untuk Bank Sentral Malaysia dengan memasukkan ketentuan baru bagian 16D yang menyediakan antara lainnya untuk penetapan kualifikasi, pengangkatan dan pengaturan Dewan Penasehat Syariah atau SAC dan CBMA yang menyarankan CBMA pada hal-hal syariah dalam kaitannya dengan industri keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model struktur organisasi sistem tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut dua sistem pengawasan, yaitu yang pertama pada level makro terdapat analisis sistem tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
lembaga otoritas fatwa tertinggi yang berfungsi sebagai harmonisasi aturan atau fatwa syariah bagi lembaga keuangan syariah. Lalu produk fatwa yang dikeluarkan bersifat mengingat dan final. Sementara pada level mikro, pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS atau SC, yang menjadi bagian struktur internal perusahaan. Letak perbedaan kedua negara tersebut pada kedudukan DSN yang non-pemerintah, sementara SAC adalah organisasi pemerintah yang memiliki implikasi pada status hukum dan fatwa yang dikeluarkan. Lalu perbedaan lainnya terletak pada adanya unit dan fungsi lain selain dari DPS atau SC yang ada di internal perusahaan yang berfungsi dalam proses pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, fungsi-fungsi tersebut terintegrasi dari fungsi yang sudah ada. Sementara di Malaysia, fungsi-fungsi itu terdiri dengan sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kepada Citra dan Fadil. Teman-teman, ada yang mau bertanya kelompok lain? Saya, Bu. Oke, silakan sebutin namanya nanti sambil Citra sama Fadil itu ya nulis pertanyaannya. Kelompoknya sebut juga ya yang bertanya. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya? Udah, Bu. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Pak Anwar. Ya, Bu, Anwar. Silakan. Saya Anwar Maranaro dari kelompok berapa? 3 ya, bersama Maulana Faiz Ramadan. Saya ingin bertanya. Tadi Bung Ahmad Fadil mengatakan bahwa Malaysia berada di atas peringkatnya daripada Indonesia ya, dikarenakan pemerintahnya sangat mendukung. Nah, itu baru satu hal. Apakah ada hal-hal yang lain selain dari pemerintah yang mendukung, yang hal lain yang bikin Malaysia itu maju gitu peringkatnya? Dan kenapa Indonesia jauh di bawah peringkat dari Malaysia? Itu aja sih dulu. Ntar gua nanya lagi. Kurang paham. Kurang paham. Kurang. Pakai bahasa yang gampang aja. Gak usah. Kan lu tadi bilang kalau Malaysia itu berada peringkat di atas Indonesia gitu kan. Ya. Nah, dikarenakan pemerintahnya sangat mendukung Bank Syariah gini yang BIMB tadi. Ya. Itu kan baru satu hal tuh. Ya, terus apakah ada hal yang lain gitu yang bikin Malaysia itu berada di tingkat atas gitu selain dari pemerintah yang mendukung itu? Terus kenapa Indonesia berada di bawah Malaysia gitu? Apa aja sebab-sebab? Tadi kan Ibu Citra tadi juga ngomongin persamaan Indonesia dan Malaysia kan. Jadi menyangkutlah Indonesia berarti ya. Kan tadi Bu Citra ngomong tentang persamaannya tuh, bacakan
tentang masalah syariahnya, entah apanya gitu dari lupa. Saya mau nanya tentang ini aja, tentang peringkat ini. Kenapa Indonesia berada jauh di bawah Malaysia, misalnya berada di bawah Malaysia gitu? Sebabnya apa? Gitu. Terima kasih. Sekian dan terima gaji. Terima kasih Anwar Maranaro. Oke, boleh silakan, mau dijawab dulu 2 pertanyaan ditampung. Oke. Yang untuk pertanyaan pertama tadi kan kurang lebih Akhi Azam menanyakan apakah ada di Malaysia seperti BMT atau Badan Amil Zakat yang sebagai sejenisnya lah di Malaysia. Kan kalau di Indonesia kan ada. Itu jawabannya jelas ada. Jadi lembaga zakat di Malaysia itu ada seperti mana yang ada di Indonesia. Cuman Badan Amil Zakat di Malaysia itu dia langsung berada di bawah pemerintah yang ada di Kesultanan. Jadi kalau di Indonesia kan modelnya swasta ya. Badan Amil Zakatnya itu swasta. Kan kalau di Malaysia itu dia berada di bawah langsung pemerintah Kesultanan di sana. Jadi kalau ditanya ada atau enggak, ada. Kalau bedanya Malaysia dia di bawah pemerintahan. Sedangkan kalau Indonesia dia swasta. Lembaga zakat. Itu yang untuk pertanyaan Akhi Azam. Kemudian untuk yang pertanyaan siapa tadi? Baginda. Baginda Zaman. Tadi yang pertama sudah disebutkan oleh pemakalah bahwa pemerintah itu mendukung penuh dalam perbankan syariah di Malaysia. Dan juga dari sektor industri perbankannya sendiri, Malaysia itu lebih maju dari Indonesia. Karena ya itu lagi mendapat dukungan dari pemerintah, dan juga pemerintah dalam hal industri perbankan itu memperkuat sistem yang ada di perbankan syariah itu sendiri. Sehingga peran pemerintah ini bukan cuma mendukung, tapi membantu sekaligus dalam industri perbankannya. Apakah puas dengan jawaban saya, Akhi Anwar? Apa? Agak kecil suaranya. Saya ulangin lagi ya, Akhi Anwar. Iya. Yang pertama tadi pemakalah udah mengatakan bahwa dukungan penuh dari pemerintah Malaysia terhadap berdirinya Bank Malaysia itu sangat penuh, sangat mendorong. Dan juga pemerintah itu mengambil andil dalam hal perindustriannya Bank Syariah di Malaysia itu sendiri. Sehingga kemajuan Bank Syariah di Malaysia itu bukan hanya dari dukungan, tapi pemerintah terjun langsung dalam hal industri syariah itu. Membantu dalam masalah produk, produk perbankannya, dan juga dana-dana yang dikeluarkan. Kemudian juga dari yang seperti tadi pemakalah sebutkan, ulama terhadap intelektualnya itu penting untuk mendorong hingga perbankan di Malaysia itu maju. Mungkin itu yang menjadi aspek Malaysia lebih maju perbankannya dari. Terus tadi yang kenapa Indonesia tidak maju? Bukan nggak maju, parah. Ngomong nggak maju, gimana ngomongnya coy? Maksudnya peringkatnya kenapa di bawah Malaysia gitu. Kalau maju ya maju aja gitu kan. Yang nggak tahu saya kok. Kenapa peringkatnya di bawah Indonesia itu saya tidak mengetahui. Cuma kalau dari aspek dukungan dalam hal pengembangan industri perbankan syariah itu sendiri, Indonesia jelas kalah kalau Apa? Jika kita melihat dari dukungan industri perbankannya itu dan juga sistem di dalamnya, Indonesia jelas kalah, sehingga rantingnya itu masih di bawah Malaysia. Berarti jatuhnya kayak pemerintahnya kurang mendukung gitu ya? Bahasa lembutnya gitu. Bahasa lembutnya begitu. Dukung mungkin setengah-setengah, tidak dukungan pemerintahan dari Malaysia. Kita nggak tahu model dukungan siapa kan. Oh, sama ini.
Kan itu dari pemerintah tuh ya, yang mendukung penuh misalnya. Tapi kalau misalnya masyarakatnya sama saja enggak, apa istilahnya tuh, apa sih, kalau masyarakatnya kayak kurang puas misalnya gitu, Apa yang kurang puas tuh? enggak jadilah. Ya apa gua sama jawaban? Kurang seperti itulah intinya. Ya begitu. Oke, jadi menjawab kelompok yang satu tadi ada dari Azam Mahadra, menjawab nggak pertanyaannya dari terjawabkah gitu ya? Oh, iya. Tadi yang Aki Azam sudah dijawab, Bu. Iya benar. Terjawab nggak ini Azam ya? Tidak menanggapi soalnya. Maka Aki Azam puas dengan jawaban saya. Tidak. Oke, nanti. Udah ada lagi? Oke, udah 2 kelompok di skip ya. Anwar mau nanya lagi udah apa cukup dengan Udah, Bu. jawabannya Ambil Fadil jatah. lagi ya? Oke, ada pertanyaan lain Mau baru nanya 2 aja. ya tadi. Nanya lagi nih, Bu. Mm-mm. Silakan Ibu kelompok lain. Ardina. Iya, silakan. Kelompok selanjutnya yang mau Saya tanya. dulu nih. Iya, silakan. As- Iya, silakan. saya Bu. Saya dari kelompok akhir, kelompok 7. Iya. Tadi kan saya mau tanya ini tuh nih Bu, maksud dari anak perbankan syariah dari bank konvensional itu jenis strukturnya seperti apa? Atau contohnya sih, contohnya seperti apa? Itu ada di slide kelima kalau nggak salah. Anak perbankan apa? Apa tadi anak apa? Maksud dari sebentar, tadi di slide keberapa ya? Anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional yang 3 struktur tuh, yang bank syariah berdiri sendiri, jendela, terus yang bawahnya tuh yang akhirnya tuh. Itu bentuknya maksudnya seperti apa? Anak perbankan syariah dari bank konvensional. Mungkin Teh Citra bisa memberi jawaban. Oke. Gimana? Mungkin apa namanya anak perbankan syariah dari bank konvensional itu kalau kita menilai mungkin bukan dalam bentuk banknya mungkin ya, mungkin belum bukan dalam bentuk bank tapi mungkin dalam produk mungkin atau sebagainya. Saya juga belum apa namanya belum mencari contoh bukti atau contoh produknya. Cuman kalau dipikir-pikir itu mungkin tidak dalam bentuk bank tapi dalam bentuk produk mungkin atau ada lain sehingga terjadilah perbankan syariah dalam apa anak perusahaan dari perbankan syariah bank konvensional. Gitu. Gimana? Intinya saya tahu juga lah Bu, intinya lah Bu, belum kepikir sampai sana. Oke, Citra mau menambahkan? Tidak, Ibu. Ya gimana Ardina tadi? Kepotong maaf. Itu misalkan kalau kayak gitu tuh Bu, bisa didefinisikan kayak, maksudnya ini persepsi saya aja ya Bu, nggak tahu sih betul apa. Maksudnya itu bisa didefinisikan sebagai semacam BMT atau KJKS gitu Bu. Tadi kan Jadi kalau buka misalkan cabang gitu. Kalau tadi Fadil udah jelasin ya kalau BMT punya kaki sendiri. Ya, kalau BMT-nya di bawah pemerintahan langsung. Oke, kalau tadi dilihat lagi bisa dibuka lagi deh slide-nya. Sebenarnya tadi Citra sedikit jelasin tentang yang poin ketiga itu tadi apa tuh Citra jelasin ya tentang bagaimana? Teh Citra dibuka lagi Teh Citra. Kalau bagian yang ketiga tadi itu kan sebenarnya tiga usaha ya, tiga kalau mungkin dibilangnya mungkin kayak JKS kalau kayak BMT di dalam bank. Jadi udah atau buka masing-masing? Buka masing-masing di. Harusnya nggak usah ditutup dulu. Selesai.
Ya. Lagi. Oke, tapi dari jawaban dari Fadil sama Citra, udah gitu aja. Atas Iya, Bu. pertanyaan Ardina. Ya, hanya itu dulu, Bu. Ya, Bu, itu dulu aja dulu, Bu. Oke. Itu tadi yang yang di ini ya, di anak perusahaan perbankan syariah dan konvensional. Jadi sebenarnya kayak UUS ya. Kalau kemarin kita bahas unit usaha syariah, kalau kemarin kan ada BUS, ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah gitu. Jadi bank konven yang mau punya usaha unit syariah di dalamnya gitu, itu salah satunya. Maksudnya anak perusahaan dari perbankan syariah dari bank konvensional. Jadi bank-bank konvensional yang belum banknya itu belum mau seutuhnya jadi perbankan syariah, tapi dia punya unit usaha. Gitulah kalau dibandingkan Indonesia ya. Maksudnya gitu. Mungkin tadi kalau kata Ardina itu sebagai BMT itu sebenarnya kan beda ya, beda hukumnya, beda payung hukumnya mungkin dari bank. Betul tadi dibilang mungkin sama Fadil itu bahwa dia ada di bawah pemerintahan sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan yang dibahas tadi di poin ketiga itu adalah salah satunya bentuknya kayak UUS, unit usaha syariah di dalam bank konvensional. Jadi bank-bank konvensional yang punya unit sendiri, unit kecil gitu ya, yang menangani produknya, salah satunya bank syariah. Itu kita menambahkan sedikit gitu paling artinya. Oke, yang lainnya ya, ada pertanyaan lagi, baru 3 kelompok sebelum ditutup, dan sebenarnya tadi ada beberapa, nanti saya tambahkan sedikit ya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Hanya 3 kelompok saja. Udah ya. Kalau yang bagi yang presentasi juga boleh bertanya Mbak ya sebenarnya, karena ini kan poinnya buat masing-masing. Oke, kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit bahwa tadi sebenarnya juga presentasi pertama, atau mau nambahin dulu pertanyaan yang tadi? Iya, tadi ya. Oh iya, silakan. Karena tunggu Revi nggak ada. Oh iya. Atau sebenarnya saya nggak. Sebenarnya Oke. Apa namanya Bu? Pembahasan ya Revi bagian atas bawahnya. Jadi gitu. karena tapi setelah ini baru inilah. Jadi pertanyaan kedua udah ada jawabannya di makalah ya, tinggal dibaca aja, itu aja mungkin Bu. Apa tuh? Teman-teman mungkin Ya, mau disebutin pertanyaan atau mau kedua disuruh ya. baca? Pertanyaan kedua. Disuruh baca, mau disuruh. Apa tadi dikeluarkan di dalam presentasi Faiz gitu. Ramadhani. Nggak masalah. Karena Gimana Bu? Apakah tadi dipresentasikan gitu kan? Kadang ada beberapa yang belum baca atau gimana, atau emang ada apa disuruh baca aja gitu gitu. Jadi saya baca cuma di bagian presentasian aja soalnya Bu. Ya baik, jadi tadi suruh baca tuh ya, pesannya dari pembicaranya, suruh baca makalahnya katanya gitu. Oke, ada tambahan lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan bagi yang sudah presentasi? Bu, tambahan sedikit Bu. Berarti tadi kalau tadi dibandinginnya sama UUS atau usaha unit syariah, itu pengawasannya usaha unit syariah itu masih diawasi sama bank syariah itu sendiri? Apa gimana tuh? Oke, kalau di Indonesia ya, itu bank konvennya tidak, kan kalau atasnya bank konven dong berarti kan ya, bank konven punya anak usaha, unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu semuanya, mau unit usaha syariah, mau bank syariah, semuanya ke DSN MUI. Ya bank konvensionalnya nggak boleh ikut andil. Jadi mereka kalau di dalam bank konvensional yang punya unit syariah, dia punya tim yang beda. Jadi bank konven punya unit usaha syariah, tapi nanti di dalam unit usaha syariah itu punya DPS sendiri. Walaupun atasnya itu bank konven ya. Kan kemarin kita bahas tuh, setiap bank umum syariah, setiap unit usaha syariah ada pasalnya soalnya. Di kemarin di pasal Undang-Undang Perbankan Syariah nomor berapa tuh, saya lupa jadinya, bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib memiliki DPS gitu. Unit usaha syariahnya ya, unit usaha syariahnya berarti kalau dia bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, nanti di unit usaha syariahnya itu harus punya DPS.
Tuh, tetap semuanya arahnya sama, satu jalan, satu payung hukum. Tapi ya bank konvensional tidak bercampur situ, karena mereka punya tim kecil sendiri biasanya di dalam bank konven yang punya unit usaha syariah ya. Itu Ardina. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Ya, yang lain ada yang mau nambah atau yang presentasi sudah? Baik, kalau sudah ditutup pertanyaannya ya, saya nambahin sedikit. Terima kasih bagi 2 kelompok yang sudah presentasi hari ini. Yang kurang baik tinggal belajar lagi gitu ya, yang baik nanti tinggal ditingkatkan. Pertama, yang jadi poin utama sebenarnya kenapa kita bisa mengklasifikasikan lembaga pengawasan ini dengan lembaga pengawasan negara lain. Salah satunya kenapa tadi saya bilang posisi, tadi mungkin Anwar juga dan nanya kenapa posisi kita di bawah 2 negara ini. Beda lagi nanti kalau misalkan kita bahas negara lain nih. Kenapa negara yang di bawahnya nggak bisa negaranya bagusnya sebagai negara kita? Nah, karena ini 2 top 3 yang paling baik. Jadi pertanyaannya adalah kenapa 2 negara ini bisa lebih baik daripada Indonesia gitu. Salah satu kenapa ini dijadikan ada posisi 1, 2, 3 gitu ya. Salah satunya adalah tadi permodalan dari tingkat permodalan yang sehat. Ini adalah ranking negara yang permodalannya sehat. Permodalan sehat itu maksudnya permodalannya kuat. 1, tadi mungkin udah disinggung ya Malaysia, karena pemerintahannya sangat mendukung. Contoh ya, kenapa mendukung tadi nggak disebutin soalnya. Kenapa mendukung, dari segi apa mendukungnya gitu. 90% BUMN yang ada di Bank Malaysia, 90% BUMN yang ada di Malaysia, itu dananya semuanya sudah masuk ke bank syariah. Tuh, sudah dipercayakan semuanya ke bank syariah. 90% loh ya. Kemudian modalnya mayoritas dari pemerintahnya gitu. Tapi dibandingkan negara kita, negara Indonesia, BUMN kita atau misalkan PNS di negara kita semuanya banknya kemana gitu ya. Kemudian juga dana pihak ketiga. Kalau dibilang dana pihak ketiga kita semuanya mayoritas perbankan syariah itu semua dari masyarakat. Semuanya mayoritas dari masyarakat. Beda kayak Malaysia. Malaysia itu kalau dibilang dana dari masyarakat itu sedikit. Kalau terhitung ada tuh tercatat bahwa misalkan kalau kita sudah bisa sampai 200 triliun, 1M, lupa 1M, tapi di Malaysia hanya di bawahnya. Kita 100% dana pihak ketiga kita dari masyarakat itu lebih tinggi. Tapi ya itu ada plus minusnya ya, karena dana masyarakatnya mayoritas dari masyarakat, beda kayak Malaysia, dananya itu mayoritas dari pemerintah dan juga dari BUMN, itu lebih kuat dibandingkan dari masyarakat. Itu salah satu poin kenapa Malaysia bisa terbilang permodalannya lebih kuat, karena semua BUMN-nya, PNS-nya mungkin ya, semuanya udah harus hijrah gitu, harus hijrah ke perbankan syariah gitu di Malaysia. Tuh, itu juga mungkin ya tadi mungkin ada mazhab-mazhab yang harus emang dia baik gitu ya, di sana juga satu gitu ya, mereka jadi ya harus semuanya dihijrahkan, semuanya yang aspek-aspek pemerintahan semuanya harus ke perbankan syariah. Itu yang Malaysia. Yang selanjutnya adalah tadi Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu sebenarnya dia paling bagus permodalannya karena dia sukuk negaranya. Sukuk negara itu kan udah main dunia ya, maksudnya itu adalah jalan investasi bagi seluruh dunia yang ingin menginvestasikannya ke negaranya. Nah, sukuk negara Uni Emirat Arab ini udah besar banget gitu, sukuk negaranya. Nah, kita masih belajar, masih sedikit gitu, sukuk negara aja baru dikeluarkan fatwa itu tahun berapa ya, 2000-an lah kayak kalau nggak salah, lupa. Nah, dia udah jauh gitu, sukuk negara mereka tuh udah tinggi gitu. Nah, tapi syukurnya alhamdulillah kemarin di dalam berita bahwa dikatakan kita Uni Emirat Arab kemarin datang ke BSI gitu kan ya, maksudnya mereka menjalin kerjasama bahwa
dalam tahun kurun ke depan BSI itu akan buka cabang di Uni Emirat Arab. Ini sebenarnya salah satu master plan BSI atau Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah yang ada di Indonesia gitu ya, untuk membuka pasar yang lebih besar gitu ya. Tuh, jadi ya sebenarnya pastinya Indonesia pasti akan bisa sama-sama mungkin ya, karena itu ada kerjasama antar bank syariah lain dengan bank syariah lain. Itu paling yang jadi catatan poin di kenapa bisa gitu ya, kenapa bisa mereka bisa kesehatan banknya tuh jauh dibandingkan Indonesia. Gitu. Jadi ada semoga sedikit menjawab ya teman-teman ya. Jadi nanti presentasi selanjutnya mungkin ditambahkan itu. Mungkin inti poinnya sebenarnya presentasi ini adalah untuk mengetahui kenapa gitu ya. Kenapa atau mengapa atau apa yang strategi yang mereka ambil bisa menjadi di atas dari Indonesia. Mungkin nanti ada satu negara lagi yang masih ada di atas. Kemudian beberapa negara yang di bawahnya yang bisa kita evaluasi dan kita bandingkan dengan Indonesia. Itu satu poin yang mungkin besok bisa jadi pelajaran bagi presentasi selanjutnya. Bisa dikulik-kulik lagi beritanya atau bisa dicari-cari lagi informasinya gitu biar teman-teman juga pada. Oke gitu, jadi sudah jam 10.53 sudah melewati batas. Oke gitu teman-teman. Mahasiswa ada pertanyaan lagi apa sudah ya? Cukupkan saja. Cukup, Bu. Tadi ada yang baru masuk apa enggak ya? Nanti pokoknya Ilham itu aja ya, seperti biasa informasikan Ilham masuk. Baik, Bu, baik. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir dan juga sudah presentasi dan juga sudah bertanya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out in the fly, a shoulder